Para sahabatku, dimanapun Anda berada, salam jumpa untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan bahwa kita semua dianugerahi kesehatan dan satu sukacita, kebahagiaan bagi saya boleh kembali menyapa saudara-saudari, para sahabatku semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Para sahabat, di konten saya kali ini saya akan membahas tentang kalau kita meminjam barang milik orang lain lalu kita lupa atau sengaja tidak mengembalikan barang itu, berarti sama dengan kita mencuri secara halus. Mengapa begitu? Sahabatku semua, terlebih adik-adik remaja, para pelajar, mungkin ada di antara kalian yang juga mengalami lupa membawa ballpoint atau tinta ballpointmu tinggal sedikit. Ketika untuk mencatat itu mulai tersendat-sendat, hasil tidak bagus, kemudian pinjam bolpen pada teman. Adik-adik remaja, para sahabatku, sebenarnya kalau bolpen itu kita nggak minjem sih ya, kita minta sebenarnya, karena ketika kita teman memberikan bolpennya pada kita, itu kan tintanya berkurang, logikanya kan begitu. Tidak mungkin masih utuh kan mengembalikan dalam keadaan utuh, sebenarnya kita minta ya. Nah, tapi para sahabat remaja dan para pelajar, seringkali nih kalau meminjam ballpoint, pensil itu sering yang lupa mengembalikan, atau kadang-kadang yang dipinjamin minta, kita selalu mengatakan lupa sebentar, besok saya bawa, sampai akhirnya tintanya sudah habis. Dan kadang-kala yang orang yang meminjamkan, teman yang meminjamkan itu malu untuk meminta lagi. Nah, kalau ini terjadi, para sahabatku, kaum remaja, pelajar, dimanapun Anda berada, tanpa kita sadari, kendati bunyinya kita bilang pinjam, tapi saya boleh mengatakan ini adalah mencuri secara halus. Dan tidak hanya bolpen, tentu saja barang-barang yang lain, termasuk uang. Biasanya kalau pengalaman saya ya, orang pinjam sesuatu pada saya, ketika pinjam itu ramah, baik sekali, penuh bersahabat dengan kita. Dengan pengalaman saya itu, dengan saya ramah sekali. Tetapi ketika kita yang dipinjami itu mengingatkan atau meminta barang itu karena kita yang meminjamkan sudah memang kita membutuhkan barang itu, orang yang meminjam itu malah macam menganggap kita itu musuh, menganggap kita menjadi musuh, dan dia tidak suka begitu ya, dengan bicara ketus atau juga kemudian mengelak kesana kemari. Nah, para sahabatku, saya mengajak kita semua mensyukuri apa yang ada, yang kita punya, sehingga kita tidak tergoda untuk meminjam barang milik orang lain. Apalagi nanti dibungkus dengan kita lupa, setiap kali diminta itu kita lupa, oh besok saya bawakan, ketinggalan, dengan banyak alasan. Nah, saudara-saudariku,
saya ingat ya, almarhum ibu saya itu bukan tipe orang yang suka hutang, entah itu di kredit kah, di apa ya. Karena ketika orang hutang atau meminjam, itu secara tidak langsung orang belajar untuk juga berbohong, mengajari anak itu berbohong. Karena kalau ada penagih itu, biasanya kami punya ada tetangga begitu, ibunya ada di dalam rumah, lalu anaknya mengatakan, ibu ada keluar, ibu tidak ada. Orang tua juga mengajari anaknya untuk berdusta. Maka kalau kita meminjam barang milik orang lain, apa itu, sekalipun pena yang sederhana ya, pena, pensil, kembalikanlah sebelum yang empunya itu meminta. Apalagi sampai kita berpura-pura lupa dan tidak mengembalikan. Maka saya tegaskan, meminjam tidak mengembalikan sama dengan mencuri secara halus. Maka kalau di salah satu 10 perintah Allah itu, kami kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan ojo milik darbe ing liyan, jangan milik sesamamu secara tak adil. Jadi jangan kita menginginkan barang orang lain dengan dalih meminjam atau mengambil secara paksa atau juga mencuri. Jadi mari kita mensyukuri setiap anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh syukur atas kemurahan Tuhan.